Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Bedah PKM Series TFT Ekspertas tahun 2022. Kenalin, nama aku Yasmin Puspita Maharani yang akan memandu podcast Bedah PKM Series 1 kali ini. Jadi teman-teman, nanti bakalan ada 3 sesi di podcast Bedah PKM ini. Jadi pantengin terus IG Pema FKUSU biar nggak ketinggalan update-update yang tentunya nggak kalah seru dengan podcast kali ini dan pastinya juga sangat bermanfaat. Oke, narasumber pertama kita di podcast Bedah PKM seri 1 kali ini adalah Abangda Rajih Ismail Al-Faruqi selaku Delegasi Pekan Ilmiah Nasional ke-33 Bidang Penelitian Eksakta. Yuk langsung saja kita sapa nih. Halo Bang, apa kabar Bang? Ya, halo. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke nih Bang, mungkin sebelumnya agar teman-teman pendengar di sini bisa lebih mengenal siapa narasumber kita pada podcast kali ini, boleh dong Bang perkenalan diri terlebih dahulu dan boleh disebutkan seperti nama, stambuk, jurusan, dan fakultasnya Bang. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya ya kepada Pema FKUSU sudah mengundang. Perkenalkan, saya Rajih Ismail Al-Faruqi. Stambuk 2016, angkatan 2016. Sekarang sudah selesai pendidikan profesi dokter. Alhamdulillah, insya Allah bulan September tanggal 8 sumpah dokter dan tanggal 12-nya wisuda insya Allah. Ya bagi teman-teman yang mau datang boleh, nggak masalah. Iya. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah dengerin Bang Raji kenalan dan teman-teman for your information nih, selain delegasi PKM, Bang Raji ini pernah meraih Gold Medal International Invention Trade Expo di London pada tahun 2019. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Oke, jadi hari ini udah tahu lah ya kita mau bahas apa. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas seputar PKM penelitian bareng Bang Raji. Oke, sebelum masuk bahas PKM penelitian nih Bang, Yasmin mau nanya dulu nih Bang. Apa sih motivasi awal Abang mengikuti PKM ini Bang? Ya, kalau dikatakan motivasi awal ikut PKM sebenarnya karena sudah ada momentum ketika SMA itu bareng teman itu ikut Olimpiade Penelitian Indonesia namanya. Olimpiade Penelitian Indonesia lah. OPSI namanya. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi pas SMA. Jadi kebetulan ikut itu dan pas kuliah ya memang tertarik lah gitu kan untuk melanjutkan apa yang udah dilakukan di SMA. Namun sebenarnya nggak hanya itu. Ya, karena memang dari awal saya berniat untuk di kampus itu biar bisa memakai uang kampus gitu kan. Jadi ya bisa jalan-jalan. Jadi motivasinya itu sebenarnya. Jadi saya juga dulu di awal itu memang pengennya mau berprestasi dan dalam bahasa bahasa nggak enaknya itu atau tanda kutipnya itu adalah ngabisin uang kampus ya. Tapi bukan sebenarnya itu. Tapi ya memang saya suka yang seperti itulah karena dari SMA juga sudah dimulai sama teman-teman juga kemarin. Mungkin itu sih. Oke, nggak apa-apa sih Bang ya menghabiskan uang kampus tapi pun membuat nama baik kampus juga. Iya benar. Keuntungan mengikuti PKM yang paling kerasa menurut Abang ini apa Bang? Apa tadi? Keuntungan mengikuti PKM yang paling kerasa. Keuntungannya ya yang paling utama itu adalah memang kita bisa terlatih ya dari diri kita sendiri untuk benar-benar menjadi seorang insan yang ilmiah. Jadi menghadapi sesuatu itu memang harus dengan menggunakan semua konsep ilmiah lah gitu ya. Jadi apalagi kita sebagai mahasiswa kedokteran yaitu pastinya harus benar-benar berhubungan dengan apapun yang berbau dengan ilmiah. Karena kan kita juga sistem pembelajaran itu adalah evidence based medicine ya. Jadi nggak bisa sembarangan toh gitu kan. Jadi terkait ikut PKM bagi anak FK, itu memang sangat-sangat menguntungkan seharusnya.
Nah, tapi sangat disayangkan ya, karena hanya segelintir orang saja yang anak FK itu mau ikut PKM. Padahal seharusnya anak FK UKSU itu memang benar-benar apa ya, semangat untuk ikut PKM ini, karena selain dia memang event bergengsi nasional, itu juga bisa memang melatih apa ya, keilmiahan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi sangat-sangat bermanfaat lah seperti itu untuk melatih keilmiahan. Dan juga yang poin plusnya itu adalah menambah relasi, karena dari dulu abang itu ikut PKM nggak pernah ngambil anak FK. Pernah sih, pernah sekali, tapi abang sadar kemarin dinasihati Prof. Dina Kumalasari, bahwasanya kami harus mengambil teman-teman dari fakultas lain. Nah, jadi pasti bakalan dapat banyak teman tuh, relasi juga bakalan dapat banyak lah kalau kita bisa ikut PKM ini, seperti itu. Oke, berarti banyak sekali ya Bang ya keuntungan kita bisa ikut PKM ini. Oke Bang, tadi kita udah bahas motivasi ikut PKM. Sekarang boleh dong Bang, alasan kenapa Abang milih PKM RE? Kan kita tahu kalau PKM ini jenisnya banyak nih Bang ya. Kenapa Abang pilih PKM RE dan apa yang membedakan PKM RE ini dengan jenis yang lainnya? Iya, oke. Sebenarnya nama-nama PKM ini barusan saja berubah di tahun belakangan ini ya, karena dulu pas abang semester 1, abang ikut itu PKMP doang, jadi PKM penelitian. Terus semester berikutnya kami coba ikut PKMM itu adalah PKM masyarakat, kesehatan masyarakat. Jadi cuma satu kata doang gitu. Jadi sekarang udah RE, PE ya, jadi ada penelitian eksakta ya kan, sebagainya gitu. Nah, apa yang membedakannya? Ya jelas dari bagaimana apa yang kita lakukan di dalamnya. Kalau penelitian, otomatis kita juga melakukan penelitian. Ditambah lagi ada E-nya, eksakta. Ya pastinya itu berkaitan dengan eksakta ya, tentang sains. Nah, beda lagi nanti dengan yang ada namanya sosial. Ada juga nanti PKM sosial khusus untuk anak-anak sosial. Ya, ada juga nanti PKMM untuk kesehatan masyarakat misalkan. Ya bagi teman-teman yang mungkin ingin memberikan implementasi sebuah program kerja kepada suatu masyarakat yang memang belum pernah ada di suatu masyarakat, itu boleh ke PKMM. Tapi kalau untuk abang itu khususnya di PKMP ya, penelitian eksakta. Dulu itu kami masih boleh, pas semester 1 itu masih boleh datang langsung ke kampus. Cuman kemarin yang pas terakhir ya, yang di UGM itu yang Timnas UGM, kebetulan abang ikut PKMPE, jadi kan masih COVID-19, jadi masih dalam masa pandemi, nggak boleh sama sekali kampus. Jadi ya kemarin itu kami cuman buat naratif review namanya. Jadi review dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang kami inginkan gitu kan, baru nanti dipaparkan gitu ke pihak reviewer lah, seperti itu. Kebetulan kami kemarin bawa tentang alat detektor dari epilepsi ya, jadi komplit sih sebenarnya pembahasannya. Makanya kami bekerja sama juga kemarin dengan anak fisika ya, anak kimia juga bekerja. Ya seperti itu sih. Banyak untuk kategori dari PKM ini, sangat banyak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah ya, kalau misalkan minatnya itu mau di masyarakat doang, silakan, nggak ada masalah. Atau anak eksakta mau ke sosial, boleh, nanti kerjasama sama sosial boleh. Atau mau langsung ke PKMP-nya, nggak masalah. Cuman memang ada satu trik khusus kalau misalkan setiap PKM ini. Nanti mungkin kita lebih jelaskan lah, lebih rinci lagi seperti itu. Ya mungkin itu. Oke, jadi setiap jenis PKM itu punya ciri khasnya masing-masing ya Bang ya. Oke nih Bang, tadi Abang juga udah cerita kalau Abang sering mengikuti PKM gitu kan Bang. Nah, pastinya nggak lepas dari ide-ide yang menarik. Jadi dari sekian banyak pencapaian Abang di bidang penelitian itu, kalau boleh tahu ide-ide menariknya itu munculnya dari mana sih Bang? Ya, oke. Jadi ide-ide menarik itu sebenarnya muncul dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi contoh dulu abang pas SMA itu munculin ide ketika sekolah kami hujan terus gitu kan, dan listrik terus terpakai. Jadi kami membuat talang air. Terus yang selanjutnya itu kami buat
dengan menggunakan panel surya untuk menghidupkan listrik dengan menggunakan keping tembaga. Wah, itu luar biasa sih bagi anak SMA dulu. Jadi dari kehidupan sehari-hari. Jadi pas kuliah itu naik lagi dengan menggunakan eh, menggunakan daun belimbing wulu sebagai pakan dari ternak ternak ayam gitu kan. Itu dari sehari-hari juga tuh, dari rumah kami lihat, oh ini ada daun belimbing wulu jatuhnya itu apa sih, nggak ada dimanfaatkan sama sekali kan, dia jatuh terus, tapi kenapa ya ini ayamnya ini kok mau gitu, tiba-tiba ayam ini suka kali makan itu jadi habis seperti itu kan. Ya dari situ kami coba naikkan, rupanya diteliti, dicari reviewnya, jurnal-jurnalnya, ternyata memang ada manfaatnya dan memang bagus untuk pakan gitu. Jadi ya seperti itu dari kehidupan sehari-hari gitu kan. Belum lagi kalau misalkan kita anak FK gitu kan, kita sering berhadapan nantinya dengan kasus-kasus yang terjadi di pasien, di masyarakat gitu kan. Ya kasus-kasus umum aja lah ya, misalkan penyakit jantung gitu kan, menjadi penyakit pembunuh nomor 1 di dunia saat ini. Ya kita coba cari gitu kan, review ada nggak kira-kira detektornya, ada nggak kira-kira early detektornya. Jadi bagaimana kita bisa mencegah suatu penyakit itu dengan menggunakan alat yang mungkin simple dan bisa digunakan secara meluas di masyarakat dengan rentang ekonomi yang mungkin sangat merakyat seperti itu. Jadi memang itu yang harus kita kembangkan. Jadi dari kehidupan kita sehari-hari kita lihat manfaatnya ke masyarakat itu apa gitu kan. Udah pernah nggak dibuat gitu kan. Kalau misalkan udah pernah, kita lihat ini masih mahal nih, nggak bisa digunakan di masyarakat secara meluas, oke kita buat yang lebih simpelnya lagi, tapi dengan menggunakan evidence base-nya juga diperhitungkan seperti itu. Oke, jadi kita harus lebih aware gitu lah Bang ya, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Oke nih Bang. Dari semua yang udah kita bahas, kayaknya kurang pas nih Bang kalau kita nggak bahas tentang menyusun proposalnya Bang. Nah, kalau dari Abang sendiri, apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal? Oke, jadi untuk menyusun proposal sebenarnya gampang-gampang sulit ya, karena sejujurnya dari panduan PKM-nya sendiri itu sudah jelas secara rinci semuanya itu diatur. Jadi semua tulisan, semua tata letak tulisan, semua font, semua pokoknya halaman 1 sampai di akhir itu sudah diatur di pedoman PKM. Nah, ini yang menjadi trik yang paling utama Bang Rasa dalam PKM ya. Setiap PKM pasti harus selalu memperhitungkan ini. Apa itu pedoman penulisan PKM? Karena semua review itu pasti akan mengarah kepada buku pedoman penulisan PKM. Nah, kami kemarin di semester 1 pernah ikut dan terkejut karena belum pernah sama sekali kan, tiba-tiba pas direview sama pihak universitas, banyak banget nih yang merahnya di review mereka gitu kan. Oh ternyata memang banyaknya itu sesuai juga dengan penulisan pedoman PKM itu. Jadi untuk menyusun proposal itu jelas-jelas kita memang harus kembali kepada pedoman penulisan PKM. Jangan pernah lari dari situ. Walaupun kita pernah ikut penelitian-penelitian lainnya, tapi nggak sama PKM dengan penelitian lainnya. PKM itu harus sesuai dengan pedoman penulisan proposal PKM. Nah, di samping dengan pedoman itu ya memang terkait ide dan juga gagasan penulisan, yaitu kembali kepada pihak kita masing-masing. Bagaimana kita untuk menggunakan bahasa yang memang benar-benar baku, bahasa yang memang sinkron antara satu paragraf dengan paragraf lainnya, antara satu subtopik dengan subtopik yang lainnya, itu harus sinkron. Ya, bahasan yang di awal harus sinkron dengan bahasan yang di selanjutnya, seperti itu. Jadi ya memang harus benar-benar diperhitungkan lah untuk keselarasannya antara semua paragraf itu. Tapi yang paling utama overall itu Bang Rasa, dalam penulisan proposal benar-benar kita harus memperhitungkan panduan dari PKM itu. Karena kalau kita lari dari situ, udah selesai itu semua. Jadi semua akan dibuat merah dan memang direvisinya itu banyak banget. Jadi memang harus benar-benar fokus pada pedoman penulisan PKM. Itu dia.
Oke, jadi buat teman-teman pendengar ini bisa dipakai ya trik dari Bang Raji tadi, selalu balik lagi ke pedoman tadi. Oke nih Bang, ada nggak sih Bang kendala-kendala yang biasanya timbul selama proses pengerjaan PKM itu tadi Bang? Terlebih kan rangkaian prosesnya tuh panjang banget kan Bang. Dan biasanya ada nggak kendala-kendala yang timbul gitu Bang? Iya, kendala nomor satu sebenarnya pada diri sendiri ya. Karena sama seperti dengan kalau misalkan kalian nanti mengerjakan skripsi, itu kendala terbesar itu adalah diri kalian sendiri ya, nafsu kalian dan juga kebiasaan kalian. Ya, bagi abang pribadi memang abang juga mengakui ada sifat-sifat procrastinatornya, jadi suka menunda-nunda itu pasti sangat ada gitu. Makanya kalau orang bilang itu juara satu menunda-nunda itu saya lah gitu. Jadi sampai seperti itu bagi abang sendiri. Makanya kendala paling utama itu adalah diri sendiri ya bagi abangnya. Jadi memang kita harus mengatasi pribadi kita sendiri ya. Kita harus buat timeline betul-betul agar memang nanti semuanya itu tersusun dengan baik gitu. Jadi dari minggu 1 sampai minggu selanjutnya ini kita harus ngapain? Kita harus kerjain proposal, kita harus mengumpulkan data, kita harus mengumpulkan ini. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa. Dan memang kalau misalkan kita nggak bisa mengalahkan diri kita sendiri ya telat gitu. Kami kemarin pengalaman di semester 1 itu ikut dan baru mau ngumpul itu ketika Hamin 1 jam, Hamin 10 menit lah. Jadi pukul 11.50 ya, tutupnya kan 12 malam kan. Kami 11.50 baru mau ngumpul. Itu pun masih ada lagi revisi. Nah, itu karena apa? Karena memang keterlambatan dari kami pribadi. Nah, itu memang evaluasi yang harus benar-benar diperhitungkan lah. Jadi memang kita untuk buat PKM ini harus punya timeline. Apalagi tadi seperti yang dibilang Yasmin kan progresnya itu panjang banget gitu. Jadi dari pengumpulan proposal ke universitas, terus nanti seleksi universitas, seleksi regional, terus ada monitoring dan sebagainya sampai ke PIMNAS, itu panjang banget. Jadi kita harus memang betul-betul ada target, kita harus betul-betul ada timeline. Nah, jadi ya itu sih memang kendalanya paling utama. Jadi suka menunda-nunda itu yang paling utama bagi aku. Terus ya paling kendala lainnya itu adalah kendala bagaimana kita menyiapkan bahan, ya kendala bagaimana kita menyiapkan proposalnya ya. Tapi itu kan memang sifatnya teknis ya. Jadi Abang rasa pasti bisa lah kalau kita memang betul-betul belajar, kita tanya orang sana orang sini, pasti masalah teknis mudah dengan diatasi. Tapi beda dengan kalau masalah yang timbul itu adalah masalah pribadi. Kayak memang betul-betul harus kita benahi lah secara pribadi. Ya mungkin itu. Oke, jadi tadi kita udah dengar kendala dan bagaimana cara mengatasinya ya Bang ya. Nah, kalau dari sepengalaman Abang ini dalam bidang penelitian, ada nggak Bang kesalahan fatal yang membuat penelitiannya itu gagal Bang? Kesalahan fatal? Iya. Ya, untuk kesalahan fatal mungkin dari segi segi pengumpulan data ya. Pernah kala itu kami memang mengumpulkan data namun nggak sampai dengan jumlahnya, jadi dengan total sampling yang diharuskan itu nggak sampai gitu kan. Terus kadang ada yang miss perhitungan gitu kan ketika menghitung total sampling dan sebagainya, tapi itu sih masalah teknis biasa ya, nggak masalah. Cuman kalau masalah fatal yang dimaksud ini adalah dari segi penulisan proposal, nah itu memang sangat-sangat abang tekankan karena masalah yang sering dihadapi apalagi fatal itu bagi seluruh bagi seluruh kelompok yang ikut PKM itu adalah masalah proposal. Abang rasa ya bagi abang, karena banyak komen-komen dari reviewer itu adalah penulisan proposalnya. Nah, makanya yang bilang kalau PKM ini urutan nomor satunya itu wajib pedoman loh. Jadi jangan sampai lari dari pedoman. Karena kalau misalkan kita lari dari pedoman, kita salah penulisan, kita salah penempatan, kita salah membuat A, B, C, dan D, itu sebuah kesalahan fatal ke depannya. Nah, urusan tentang bagaimana kita presentasi kepada reviewer, bagaimana kita
ide-idenya itu urusan belakangan. Tapi bagaimana kesalahan fatal dari penulisan proposal itu bisa menjadi sebuah kesalahan besar pada kelompok-kelompok yang ikut PKM ini. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Mungkin itu saja sih. Oke Bang, mungkin kita balik lagi ke proses yang tadi Bang ya. Mungkin habis penyusunan proposal itu kan ada lolos pendanaan, terus presentasi ya Bang. Mungkin kalau di pedagang sekarang itu namanya PKP 2. Nah, dari Abang ada nggak Bang yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk presentasi ini Bang? Oh, untuk presentasi ya paling kalau untuk presentasi pastinya kita itu harus benar-benar menguasai proposal ya. Jadi proposal yang betul-betul kita ajukan itu sedemikian rupa yang udah direview itu memang betul-betul harus kita kuasai. Makna kuasai ini bukan berarti kita menghafal, tapi kita memang betul-betul menguasai apa yang kita tulis di situ. Jadi pada poin ini, poin daftar misalkan poin tinjauan pustaka terkait dengan apa itu epilepsi, apa itu kemarin itu L-citrulline dan sebagainya, itu memang harus betul-betul kita kuasai. Bagaimana mekanismenya, pathway-nya untuk mencegah epilepsi tadi, bagaimana mekanismenya ketika dia bisa menjadi reseptor terhadap sel-sel yang ada pada otak ketika terjadi epilepsi itu memang betul-betul harus kita kuasai. Nah, jadi semua poinnya itu yang ada di proposal harus betul-betul kita kuasai. Tapi ingat, bukan berarti dihafal, karena metode menguasai ini beda dengan menghafal. Nah, jadi harus dikuasai. Nah, di samping itu ya pastinya untuk melakukan presentasi kita harus membuat presentasi yang juga menarik. Bahkan teman-teman kami itu saat presentasi itu ada yang kompak gitu dengan teman-temannya itu buat gaya masing-masing. Itu perlu untuk untuk monitoring, itu juga perlu. Jadi misalkan di awalnya itu mereka itu membuat suatu tarian khas dan sebagainya, itu juga perlu. Jadi salam khas itu perlu. Jadi dalam presentasi itu sangat-sangat dibutuhkan dan menjadi nilai tambah. Jadi bukan berarti kita lebay nih, dia pakai salam-salam itu lebay. Enggak, itu memang betul-betul diperlukan. Tapi jelas kalau masalah itu memang poinnya nggak banyak. Yang paling banyak itu adalah bagaimana kita menguasai materi kita, dan juga bagaimana isi dari slide itu bisa tersampaikan kepada khalayak ramai, terkhusus kepada reviewernya. Jadi seperti itu, benar-benar harus kita kuasai, karena nanti ketika jurinya ketika jurinya bertanya dan kita itu masih jawab ya gitu, nah itu menjadi nilai kurang sebenarnya. Memang jurinya nggak nampak nih, dia nggak nampak kesal, bahkan ada yang ketawa-ketawa aja, simpel aja dia, oh iya gitu aja. Tapi sebenarnya dicatatnya kurang. Nah itu pengalaman gitu. Jadi makanya betul-betul harus kita persiapkan ya, dan kita harus kuasai itu apa yang kita bawakan, walaupun itu bukan ranah kita. Nah, kadang kita anak FK ikut dengan anak fisika, kimia, nah kita juga harus menguasai gitu. Jadi ketika mereka tidak mampu, kita langsung bisa membackup gitu. Nah, jadi seperti itu, sebaliknya juga seperti itu ya, jadi harus benar-benar menguasai terhadap materi yang kita bawakan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi bisa di-highlight ya tadi ya, penguasaan materi dan persiapan presentasi yang menarik. Oke nih Bang, kita nggak terasa udah sampai di penghujung acara nih Bang. Jadi terakhir boleh Bang, closing statement sekaligus menutup podcast kita pada kali ini Bang. Oke, closing statement ya. Apa ya? Oke, jadi mungkin sebagai closing statement bagi terkhusus anak-anak fakultas kedokteran lah ya, adik-adik abang-abang bilang seperti itu, kalian jangan pernah minder, kalian jangan pernah mau menjadi seorang yang introvert, karena ketahuilah adik-adik bahwasanya anak FK itu dikenal dunia luar sebagai seorang yang introvert, dan mereka itu jarang mau buka pintu ke dunia luar. Makanya saran abang ke depannya untuk fakultas kedokteran, baik itu mulai dari PEMA, SPOR yang memang bergerak ke dalam bidang penelitian, itu harus mau untuk mengekspansi sayapnya keluar gitu. Jadi banyak organisasi penelitian yang di luar USU.
banyak organisasi UKM penelitian di bawah USU. Salah satunya yang mungkin abang ikuti itu adalah Schneider, dan abang bersyukur bisa ikut di sana karena dari mereka mengenal banyak teman baru. Nah, boleh nanti dari Pema FUSU mengadakan kerjasama sama Schneider Team USU. Tahu kan Schneider Team kan? Terus nanti ada Inkups. Nah, silakan aja kerjasama. Jadi jangan pernah mau untuk menutup diri, tapi lebarkanlah sayap kalian. Sebagai kata penutupnya mungkin salah satu kata dari Bill Gates, abang kutip, the youth is the hope of the country and a big innovation has been created. Jadi pemuda itu adalah suatu harapan terbesar bagi bangsa ini, dan harapan itu adalah bermula dari semuanya itu adalah inovasi. Makanya tetap semangat untuk berinovasi dan tetap semangat untuk ikut PKM. Nggak khusus PKM sih, tapi semuanya boleh. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, tadi kita udah dengerin closing statement dari Bang Ragi, sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Pastinya banyak sekali informasi-informasi bermanfaat yang kita dapatkan dari podcast kita kali ini. Ya, sudah mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Bang Ragi sudah bersedia jadi narasumber kita di podcast kali ini. Dan juga Yasmin mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama memandu podcast kita hari ini. Semoga podcast kali ini mendapatkan manfaat dan selalu memberikan efek positif bagi kita semua. Oke, Yasmin Rusmita Maharani pamit undur diri. Jangan lupa pantengin IG Pema FKUSU untuk podcast Bedah PKM seri selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.